Maluku, kembali lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolan admin medsos TVRI Maluku yang inspiratif bersama saya, Miku Jelisha. Dan pada episode kali ini kita bakalan bahas terkaitan liputan dari Senayan. Makanya saat ini tuh sudah hadir bersama dengan saya teman ngobrol yang luar biasa banget langsung dari Senayan. Kita panggil aja Kakak Teresia Butar-Butar. Halo Kakak Teresia. Halo. Bentar dulu nih. Hawanya panas banget ya. Deg-degan banget dengan jurnalis pro di depan Jelisha. Kakak Tere, panggilnya Tere berarti. Tere ya? aja. Oke, Kakak Tere. Kakak Teresia apa kabar? Baik, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan ya. Deg-degan sedikit. Aduh, jurnalis pro nih Kak. Oke Kak, Kakak bagaimana pertama kali tiba di kota Ambon, di kota Ambon City of Music, apa kesan pertamanya Kak? Jujur, aku pertama kali ke Ambon, ke kota Ambon ya, ke Maluku juga pertama kali. Pertama kalinya, kebetulan untuk dinas ya, untuk tugas. Okay. Cuma secara secara langsung saya ditembak untuk ayo main ke TVRI, oke. Gitu. Maksudnya sambutannya sangat hangat, orang-orangnya seperti biasa ya, kayaknya emang udah terkenal gitu, kayak orang-orangnya hangat, jago nyanyi. Jadi di bandara tuh udah ada yang nyanyi-nyanyi, itu udah jadi gambaran kecil lah. Ambon gitu. City of Music. Iya. Tapi sejauh Kakak berjalan di tempat-tempat wisata di kota Ambon, Kakak udah lihat belum sih ciri khas Ambon City of Music? Kemarin tuh udah lihat beberapa, kan kami main ke RR Studio ya, itu udah ada beberapa yang nyanyi. Kebetulan belum ke tempat wisata, rencananya besok. Cuma kental musisinya dan maksudnya culture-nya itu juga udah kelihatan banget sih. Oke. Iya, soalnya di kota Ambon katanya memang dari lahir tuh sudah ada intuisinya gitu buat nyanyi. Kalau Kakak sendiri hobinya nyanyi juga atau gimana? Aku nggak bisa nyanyi. Jangan suruh aku nyanyi sedikit ya. Oh, perasaan orang Batak itu juga bisa nyanyi ya? Aku Bataknya KW. Oh, Batak KW. Pelan-pelan aja ya. Oh gitu. Oke Kakak. Nah Kakak Tere ini berarti kita feedback dari, kembali lagi nih, tarik ulur nih, Kakak sebagai jurnalis ya di TV Parlemen. Iya. Cerita dong Kak, awal mula jadi jurnalis di TV Parlemen tuh kayak gimana Kak? Kalau awal mula dari jurnalis TV Parlemen, mungkin sama kayak teman-teman di TVRI juga, kalau kita ya daftar CPNS dan lain sebagainya gitu, mungkin sama aja kayak pengalaman teman-teman lain. Cuma yang cukup unik sih kayaknya menurut aku, awal mula aku memilih menjadi jurnalis itu, jadi dulu kayak waktu kuliah tuh aku udah di Vkom Unpad Pajajaran di Bandung. Jadi waktu itu kayak galau antara jadi public relation atau jadi jurnalis ya gitu. Cuma kayak public relation kan kayak cewek-cewek cantik gitu ya. Emangnya Kakak nggak cantik? Aduh, ya udah kita lanjut dulu. Oke, nanti aku semakin nervous. Aduh, cantik kok Kak, lanjutkan. Jadi maksudnya kayak cewek-cewek cantik rapi gitu kan. Jurnalis tuh kayak lebih kayak ya agak-agak boyish gitu mungkin ya, kelihatannya dulu tuh. Jadi di situ tuh intinya kayak di persimpangan jalan nih, mau pilih jurusan apa sih gitu. Terus aku intinya waktu itu ada baca buku, jadi tulisannya tuh jurnalis itu giving voice to the voiceless. Jadi kayak aduh agak merinding dikit ya. Maksudnya kayak itu yang mungkin sampai hari ini aku hidupi. Jadi kayak di situ aku memilih jurnalistik, milih untuk jadi jurnalis, dan ya hopefully sampai sekarang juga masih ada semangat itu untuk apalagi di parlemen ya. Jadi di sini semakin semakin dekat untuk kita jadi jembatan dari antara masyarakat, suara-suara masyarakat langsung ke wakil rakyat di sana, gitu. Nah sebelum Kakak di TV Parlemen, Kakak pernah nggak jurnalis di tempat lain atau jurnalis pakai data, maksudnya media sendiri gitu Kakak? Aku jujur pernah beberapa kali jadi jurnalis sebelum di TV Parlemen. Sebelumnya juga pernah jadi bukan jurnalis sebelum sampai di TV Parlemen ini. Jadi waktu itu sebenarnya ada yang lucu sih menurut aku ya. Kalau boleh diceritakan sedikit, jadi waktu itu aku interview ya. Maksudnya ketika kita interview kan, maksudnya kita menyiapkan diri kita untuk presentable aja ya. Maksudnya kayak rapi gitu ya, dengan rambut-rambut gitu ya. Maksudnya rapih lah. Terus dibilang gini, kamu
emang bisa jadi jurnalis gitu? Itu pertanyaan yang kayak wow gitu kan. Kamu emang bisa jadi jurnalis? Nanti lepek loh. Maksudnya sebagai perempuan dihadapkan pada pertanyaan seperti itu, dan itu yang menanyakan juga perempuan gitu. Jadi kayak agak kaget dan menyayangkan aja sih. Tapi kayaknya seiring berjalannya waktu udah semakin women support women ya. Ya, sudah semakin suportif. Iya gitu sih. Nah, berarti awalnya kakak sudah sebelum di TV Parlemen, kakak juga coba di yang lain lah istilahnya. Kakak, apa sih yang pas kakak masuk gitu ke TV Parlemen yang membuat awalnya kan pasti ada first impression tuh kak, yang membuat idealisme kakak di awal tuh berubah gitu kakak? Emang berubah? Oh iya ya. Apakah Yeah. berubah atau sama nih kakak? Sebenarnya mungkin dari TV-TV lain pun, maksudnya sebelum ke TV Parlemen mungkin dari transisi antara kuliah yang sangat ideal Iya. sampai kita melihat realitanya, itu kan sebenarnya mungkin ada gap ya di situ. Betul. Itu juga udah agak gini ya ternyata gitu. Terus sampai kita di TV Parlemen mungkin lebih ke culture yang berbeda, karena kan pas kita masuk tuh PNS ya, maksudnya kayak mungkin culture-nya beda dan ada birokrasi yang harus diikuti, beda sama di swasta yang kita mungkin kalau misalnya mau order kru langsung order kru, gitu kan. Kalau misalnya PNS kan mungkin ada alur-alur tersendiri gitu sih. Terus kalau misalnya awal-awal mungkin agak kaget gimana caranya mengimbangi antara profesi jurnalis yang mungkin keberpihakannya harusnya kepada publik gitu, sama kita di situ sebagai internalnya melayani dari TV Parlemen untuk DPR RI. Nah itu sih sebenarnya yang mungkin awal-awal tuh masih kaget formulanya gitu. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Iya betul. Itu bagus tuh kak. Nah kakak, tapi itu kita di Ruang Miku ini pengen tahu pengalaman kakak. Apakah benar kakak di DPR hanya di Komisi 7 atau apakah kakak Tere dan teman-teman itu sudah dibagi-bagi khusus untuk setiap komisinya. Terus kita juga pengen tahu pengalaman seorang jurnalis di dalam sarang wakil rakyat. Itu kita bakalan sharing banyak ya yang tadi kakak sampaikan. Tapi tahan dulu kakak. Kita bakalan sharing setelah jeda yang satu ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana ya.